Pemirsa kembali lagi di Oke Bos dan juga Teh, punten ya Teh, tadi kita bercanda. Iya. Tadi kita udah kong kali kong. Udah. Supaya orang-orang nanti nggak berpikir, wah si Teh Nito jadi istri kedua pejabat. Enggak, itu hanya buat trigger ngerjain Yanto. Tapi Teh kita juga turut berduka cita. Kita turut berduka cita atas mantan suami Teteh yang meninggal dunia terakhir kemarin. Ada yang bilang kan karena COVID, tapi Teteh cerita sama saya, memang awalnya COVID, tapi pas dinyatakan meninggal, COVID-nya sudah hilang, sudah negatif. Tapi selain COVID itu waktu itu sakitnya apa sih? Ada gagal ginjal? Ada komplikasi yang waktu berumah tangga itu yang aku tahu ada diabetes, terus ada batu ginjal dan sudah ditembak 2 kali, terus ada pembengkakan ginjal pula, terus pas kemarin jadi 2 kali di swab negatif, ketiga kalinya positif dan dirawat di ruang ICU khusus pasien COVID. Dan setiap pagi almarhum komunikasi sama anak, selalu kirim foto waktu terapi paru-paru karena paru-parunya sudah kena kan gitu. Jadi aku tahu kabar kan dari anak karena memang sudah lama tidak komunikasi. Terus pas meninggal itu masih di ruang ICU pasien COVID karena pas meninggal aku langsung datang ke rumah sakit dan minta ke pihak rumah sakit supaya aku bisa melihat jasad almarhum untuk yang terakhir kalinya gitu. Tapi pas meninggal itu karena hasilnya telat, dinyatakan meninggal jam 10 malam hari Jumat. Pemakaman secara protokol COVID ya, jadi nggak bisa ketemu ya? Ya, pas hari Sabtu sorenya baru hasil swab dari rumah sakit keluar bahwa itu sudah negatif. Dan pihak keluarga sepakat untuk memindahkan makam almarhum dari pemakaman COVID ke pemakaman keluarga. Tapi gimana sih Teh rasanya? Ini kan ironis, waktu itu Teteh berpisah, bercerai. Setelah nggak lama bercerai, mantan suami meninggal. Itu gimana rasanya Teh? Abis rame-rame kan di infotainment tuh di media tuh, wah rame-rame. Teteh sama yang istri pertamanya berseteru, sama almarhum berseteru, dan akhirnya memutuskan berpisah. Gak lama mantan suami meninggal. Ya, sebetulnya sedih banget. Karena aku ini kan ya sering kehilangan orang tersayang gitu kan. Aku kehilangan adekku aja udah 2 orang gitu kan. Belum lagi sahabat-sahabat dekat gitu. Tapi yang kali ini kehilangan yang ini benar-benar membuat aku kayak sedih gitu, karena walau bagaimanapun kami pernah hidup bersama selama 20 tahun dan yang menjadikan aku seorang artis sampai bisa berdiri sampai detik ini adalah almarhum. Itu jadi banyak kenangan manis yang nggak bisa aku lupain mungkin seumur hidup aku, walaupun memang aku sempat memutuskan untuk berpisah. Dan penyesalan terbesar adalah kenapa perceraian ini harus ada konflik gitu. Itu yang aku sesali gitu. Jadi di saat masa-masa terakhir hidup almarhum, aku tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa dia banggakan gitu. Itu yang membuat aku bener-bener pas kedengar berita itu sampai sekarang pun aku kayak mimpi. Itu jadi aku butuh waktu untuk bisa kembali berdiri gitu, untuk bisa menerima cinta yang lain. Teteh sebelum mantan suami Teteh meninggal itu ada pesan-pesan nggak sih Teh yang disampaikan? Aku tuh kan udah nggak komunikasi ya. Pas putusan cerai tanggal 22 Desember dari pengadilan, tanggal 24 Desember almarhum masuk rumah sakit. Tanggal 25 Desember aku telepon, aku sudah mulai membuka komunikasi lagi dengan almarhum. Aku WhatsApp juga, aku bilang, Assalamualaikum ayah, apa kabar? Bunda minta maaf, selama 20 tahun tidak bisa menjadi istri yang baik. Dan Bunda benar-benar minta maaf atas semua. Jadi intinya aku sudah betul-betul minta maaf dari lubuk
hati aku yang paling dalam. Terus aku minta ketemu karena anak 4 bulan tidak bisa ketemu sama bapaknya. Dan aku juga memang niat pengen ketemu, pengen minta maaf secara langsung kepada almarhum dan istrinya dan anak-anaknya gitu. Dengan segala kerendahan hati aku pengen minta maaf gitu kan. Karena aku nggak mau punya ganjelan ya. ada ganjalan, dan aku pengennya sudahi konflik ini karena walau bagaimanapun ada anak gitu kan. Tapi ternyata setelah kita tunggu-tunggu gitu kan, aku tanya ke anak, gimana kabar ayah? Kapan kita bisa ketemu? Belum, ayahnya masih sakit. Belum, dan ditunggu sampai akhirnya aku mendengar kabar bahwa almarhum udah nggak ada. Gitu. Itu yang membuat aku Lebih terpukul lagi ya Teh. ya lebih terpukul. Dan almarhum ini pengen aku kembali ke rumah karena aku kan meninggalkan rumah sama anak waktu itu kan. Jadi pesan sama anak itu, setiap telepon ke anak itu, nak, tolong bunda sama kakak pulang ke rumah. Itu walau bagaimanapun itu rumah bunda dan rumah kakak. Itu satu. Terus yang kedua, karena selama ini kan aku pinjam mobil temen buat transportasi kerja kemana-mana ya, dan aku juga ada mobil di rumah. Terus kata almarhum, daripada pinjam mobil orang, mending pakai mobil sendiri biarpun jelek punya sendiri, kayak gitu. Itu pesannya. Terus ada lagi yang selama ya kita rumah tangga dan sampai terjadi perceraian, almarhum pengen aku berpakaian lebih rapih gitu. Makanya sekarang aku berusaha untuk memenuhi keinginan almarhum supaya bisa berpakaian lebih rapi. Terakhir katanya Teteh pernah dikasih baju sama almarhum Teh sebelum meninggal. Baju atau apa Teh? Ada baju, daster, karena kalau aku di rumah itu kan suka pakai daster. Dan almarhum ini sering beliin aku daster, dan daster ini samaan dengan istri pertama. Jadi almarhum ini beli 4 daster, 3 buat aku dengan warna-warni, dan yang paling aku suka adalah warna pink. Jadi aku tiap ingat, aku lihat daster itu, aku ciumin, jadi berasa masih ada aja gitu. Ya walaupun perceraian kita diiringi dengan konflik, tapi aku masih sayang. Pasti Teh. Teteh bersama berapa lama waktu itu Teh? 10 tahun ada ya Teh? 20 tahun. 20 tahun. Dan ini katanya kita buka bareng-bareng, boleh nggak Teh? Bentar ya. Yang itu ya. Sabar ya Teh. Mudah-mudahan Tenita sama anaknya, si kakak, siapa namanya si kakak Teh? Bella, aku Bella. panggilnya kakak. Si kakak Bella sama Tenita suatu hari nanti bisa mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti melupakan mantan suami, tidak. Karena kalau sudah meninggal kita doakan dan kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ke depannya kita diberikan kebahagiaan yang lain. Karena Allah itu maha segalanya. Iya. Amin. Dan semuanya yang ada di dunia ini sementara, ada yang datang dan juga ada yang pergi. Selain satu ini ada juga bintang tamu yang hijrah selain Tenita. Dan kisah hidupnya juga sama, naik turun seperti Tenita. Ya, kita perlu
belajar dari beliau. 180 derajat perubahan. Siapakah dia? Tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Inilah